Sebelum kalian menyentuh mouse dan keyboard, dengarkan ini baik-baik. Perbedaan antara desainer amatir dan profesional bukan hanya pada seberapa canggih efek yang mereka buat, tapi pada kebiasaan kerja, work habits mereka. 4 poin di slide ini adalah asuransi kalian terhadap bencana teknis. Pertama, bekerja dengan layer. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah bekerja di satu layer background. Itu dosa besar editor. Gunakan layer terpisah untuk setiap elemen. Satu layer untuk noda wajah, satu layer untuk warna baju, satu layer untuk cahaya. Kenapa? Karena jika klien atau saya minta revisi, tolong kurangi cahaya di baju, kalian bisa ubah dalam 5 detik. Jika semua digabung, flatten, kalian harus ulang dari nol. Kedua, simpan versi berkala. Menekan autosave itu wajib, tapi itu belum cukup. Lakukan versioning. Simpan file sebagai versi 1, lalu versi 2 setelah perubahan besar. File corrupt atau Photoshop crash itu kejadian nyata. Jika itu terjadi, kalian punya mesin waktu untuk kembali ke versi sebelumnya, bukan menangis karena kehilangan kerjaan 5 jam. Ketiga, perhatian pada detail. Layar komputer sering menipu saat dilihat pada zoom 25%. Foto terlihat bagus dari jauh, tapi hancur saat diperbesar. Biasakan melakukan pixel peeping. Zoom in sampai 100% atau 200%. Periksa pinggiran masking kalian. Seringkali ada garis putih, halo, atau noda kecil yang terlewat. Detail inilah yang membedakan kualitas premium dan murahan. Terakhir, minta feedback. Saat kita menatap layar terlalu lama, kita mengalami kebutaan parsial, tunnel vision. Kita tidak sadar warnanya terlalu kuning atau proporsinya aneh. Minta teman sebelah atau mentor untuk melihat sebentar. Mata segar mereka adalah alat quality control terbaik yang kalian miliki. Terapkan 4 kebiasaan ini dan proses praktikum kalian akan berjalan mulus. Sekarang, silakan mulai bekerja. Kita sudah membahas apa yang harus dilakukan. Sekarang, mari bicara apa yang haram dilakukan. 4 kesalahan di slide ini adalah jebakan klasik. Jika kalian jatuh di salah satu lubang ini, karya kalian otomatis terlihat murahan, tidak peduli seberapa canggih teknik masking kalian. Dosa pertama dan terbesar, over-editing. Ini penyakit umum. Mentang-mentang baru belajar skin smoothing, wajah model dihajar sampai rata seperti plastik. Atau mentang-mentang tahu saturation, warna rumput jadi hijau neon. Ingat, editing terbaik adalah yang tidak terlihat. Jika orang melihat foto kalian dan berkata, "Wah, editannya canggih," kalian gagal. Harusnya mereka berkata, "Wah, fotonya indah." Kedua, mengabaikan resolusi. Jangan pernah memulai proyek dengan gambar pecah atau resolusi rendah, 72 dpi untuk cetak misalnya. Ini seperti membangun rumah mewah di atas tanah lumpur. Sekali pikselnya pecah, pixelated, tidak ada filter di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Pastikan source file kalian selalu high-res. Ketiga, tidak konsisten. Dalam satu seri foto, foto A warnanya hangat, warm, foto B warnanya dingin, cool, foto C kontrasnya tinggi. Ini membuat mata audiens lelah dan bingung. Ini brand maunya apa sih? Disiplinlah. Tentukan satu color palette atau mood di awal dan patuhi itu sampai akhir project. Terakhir, melewatkan backup file asli. Jangan pernah menimpa overwrite file asli kamera. Itu kriminal. Selalu simpan file asli di folder terpisah yang aman. Jika editan kalian ditolak klien atau dosen, kalian masih punya bahan mentah untuk mulai dari nol. Tanpa backup, kalian bermain api. Hindari 4 hal ini dan kalian sudah selangkah lebih maju daripada 90% pemula di luar sana. Pertemuan 12 ini bukan sekadar belajar tools Photoshop. Kita telah melakukan perjalanan transformasi visual yang lengkap. Kita mulai dari realitas toko lokal dengan pencahayaan buruk, lalu naik ke strategi brand global dengan estetika vintage, dan akhirnya mendarat di eksekusi teknis tangan kita sendiri. Poin pertama rangkuman kita adalah kontrol total. Kita belajar bahwa masking, retouching, dan blending bukanlah fitur terpisah. Mereka adalah trifecta atau 3 pilar utama manipulasi foto. Tanpa masking, kita tidak punya seleksi. Tanpa retouching, kita tidak punya estetika. Tanpa blending, kita tidak punya realisme. Ini adalah fondasi teknis untuk mengubah foto amatir menjadi profesional. Poin kedua adalah identitas visual. Di materi studi kasus global, kita melihat bahwa foto yang tajam saja tidak cukup, foto butuh jiwa. Penggunaan film emulation dan filter AI secara bijak adalah cara kita menyuntikkan emosi dan konsistensi ke dalam brand. Kita belajar bahwa filter bukan untuk menutupi kesalahan, tapi untuk membangun narasi yang kohesif di ratusan aset kampanye. Dan poin terakhir, yang paling krusial, eksekusi. Semua teori tentang kontras dan warna tadi hanya akan menjadi wacana tanpa jam terbang.
Melalui praktikum, kita mengubah pengetahuan pasif menjadi kompetensi aktif. Kita merasakan langsung tantangan menyeleksi rambut atau menyeimbangkan warna kulit secara manual. Sebagai penutup pertemuan ini, ingatlah bahwa software hanyalah alat. Mata dan rasa estetika, kalianlah yang memegang kendali. Terima kasih atas perhatian dan kerja kerasnya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.